Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah sekalian, tulab wa talibat, para penuntut ilmu fikih Syafi'i yang Allah muliakan, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya telah selesai membahas bab al-wakalah. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan iqrar, yang mana kemarin terakhir di bahasan wakalah yang termasuk hal yang tidak bisa diwakilkan adalah diantaranya iqrar, ya, diantaranya adalah iqrar, baik itu baik diizinkan, ya, diizinkan oleh muwakil maupun tidak diizinkan. Berarti secara mutlak iqrar tidak diperbolehkan untuk diwakalahkan. Makanya pembahasan setelahnya langsung membahas al-iqrar. Oke. Qala al-musannif rahimahullah, faslun al-iqrar wal muqarru bihi darban. Al-muqarru bihi ini sesuatu yang diikrarkan. Ada dua macam, haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Fa haqqullahi ta'ala yasihhu ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Kalau dia berkaitan dengan hak Allah, maka boleh seseorang rujuk kembali dari pengakuannya, menarik kembali pengakuannya. Wa haqqul adami la yasihhu ruju'u fihi 'anil iqrar. Bedanya dengan hak Allah, kalau haqqul adami itu kita tidak boleh menarik kembali pengakuan kita. Nah, penjelasan dari Syekh Hisham, al-iqraru lughatan al-itsbat. Ya, al-itsbat yakni penetapan. Ya. Wa syar'an ikhbaru bihaqqin 'alal muqirri li ghairihi. Ikhbar bihaqqin, ya, memberikan kabar atau memberitahu bahwasannya ada hak, ya, ada hak orang lain atas kita. Ikhbarun bihaqqin 'alal muqir, yaitu orang yang mengakui. Jadi ada hak orang lain atas diri si mukir, memberitahukan bahwasannya ada hak orang lain yang ada pada si mukir. Ulama membagi ikhbar menjadi dua. Ada ikhbarun khas, ada ikhbarun am. Ikhbarun khas itu ada dua. Pertama, ikhbarun yadurruhu, ikhbar yang sifatnya khusus, dan ikhbar ini memberikan dampak mudarat bagi orang yang memberi kabar. Dan ada ikhbar yang tidak berdampak mudarat. Ikhbar yang berdampak mudarat bagi si pemberi kabar adalah iqrar. Ya, karena dengan iqrar, misalnya saya mengatakan baju yang saya pakai ini milik si Ahmad, misalnya. Maka ini berarti baju ini nanti harus saya balikan ke Ahmad. Artinya itu berdampak mudarat bagi saya. Saya kehilangan harta ceritanya. Ya, kehilangan salah satu harta. Sedangkan ikhbarun khas yang model kedua yang tidak berdampak mudarat itu terbagi dua.
Yang pertama, ikhbar yang membuat dia mendapatkan manfaat. Yajlibu lahu naf'an. Adalah namanya dakwah. Ya. Kalau tadi iqrar kita kehilangan, kalau dakwah kita bisa mendapatkan. Ya, ini baju yang kamu pakai punya saya. Nah, itu dakwah. Akhir nanti konsekuensinya adalah kalau dakwaannya benar, terbukti, maka barang yang di tangan orang tadi menjadi milik si pendakwah, kan begitu. Kalau ikhbarnya itu tidak berdampak mudarat apapun, itu namanya syahadah. Itu namanya syahadah. Kita bersaksi bahwasannya bajunya si yang dipakai oleh si fulan adalah milik si fulan. Ya, itu dia. Jadi ikhbarun bihaqqin lil ghair 'alal ghair. Nah, itu bahasa lainnya. Definisi lainnya dari syahadah. Lalu ada ikhbarun 'am. Ikhbarun 'am ini ada dua jenis juga. Yang pertama masnudan ila amrin mahsus. Kalau ikhbarnya ini disandarkan dengan panca indera atau sesuatu yang bisa diindra, maka dia disebut riwayah. Ya, makanya riwayat itu sami'tu, ya, akhbaroni. Yang mana ikhbar ini disandarkan dengan amrin mahsus, sesuatu yang dapat diindra disebut riwayah, periwayatan. Sedangkan kalau dia disandarkan dengan amrun syar'i, masnudan ila amrin syar'i, disandarkan dengan perkara syar'i, itu terbagi dua. Yang pertama, kalau tidak berdampak paksaan, ya, alias tidak ada ilzam di situ, maka disebut fatwa. Sedangkan kalau ada ilzam, ada harus dilakukan, itu disebut qadha. Ya, disebut apa? Putusan hakim, qadha. Jadi total ikhbar, kalau kita bisa rinci tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Secara rinci bisa terbagi menjadi 6. Ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khas. Oke. Taib. Kemudian jadi namanya al-iqrar adalah ikhbarun bihaqqin 'alal muqir li ghairihi. Atau tadi ikhbaru syakhsin billadzi yadurru bihi. Ya, billadzi yadurruhu. Ikhbaru syakhsin billadzi yadurruhu. Pernyataan atau pengakuan atau kabar dari seseorang yang kabar itu, pengakuan itu akan berdampak mudarat baginya. Kan begitu. Wa daliluhu, apa dalilnya? Nah, ini pembahasan pertama, definisi sudah kita bahas. Apa dalilnya? Dalilnya kata Syekh Hisham adalah hadis yang cukup masyhur. Ughdu ya Unais ila imraati hadza, ya. Wahai Unais, periksa perempuan ini, fa in i'tarafat farjumha. Ya, jadi dia tertuduh zina, maka kamu tanyai wanita ini, kalau dia mengaku berzina maka rajamlah ia. Nah, ini adalah salah satu dalil iqrar. Dan iqrar itu kata ulama sayyidul adillah. Al-iqrar sayyidul adillah. Yang mana kalau orang sudah mengakui kalau dia telah melakukan suatu kesalahan atau mengakui kalau dia mengambil barang milik orang lain, maka la yahtaju ilal bayyinah. Tidak perlu lagi dibawakan bukti. Sebagaimana kasus si Ma'iz. Dalam hal si Ma'iz itu mengaku berzina di depan Nabi sampai 4 kali. Ya, sampai 4 kali mengaku kalau dia berzina. Sehingga dengan itu Nabi langsung merajam tanpa perlu mengambil saksi 4 orang laki-laki sebagaimana yang disyaratkan. Kenapa? Karena sudah diakui sama dia sendiri. Bahkan sampai 4 kali mengaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika qala al-ulama al-iqrar sayyidul adillah alladzi la yahtaju ila al-bayyinah. Oke. Kemudian dalil yang lain adalah surat An-Nisa 135 yang tidak ada di sini, ya, yang tidak ada di di penjelasan Syekh Hisham.
yaitu surat An-Nisa 135 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Ya. Jadilah kalian itu penegak kebenaran ya dan bersaksi atas Allah walaupun atas diri kalian. Nah, jadi memang iqrar itu ada disyariatkan, ada masyru'iyahnya, disyariatkan dalam Islam. Apa hikmah disyariatkannya iqrar? Nah, ini pembahasan kita yang ketiga. Izharul haqqi wal i'tirafu bihi litabri'atan nafsi minadz-dzunub. Ya. Menampakkan kebenaran dan pengakuan agar diri ini terbebas dari dosa. Ya, sebagaimana Ma'iz mengaku di hadapan Nabi kalau dia berzina sehingga dirajam supaya terbebas dari dosa rajam ketika nanti di akhirat. Begitu pula kalau memang kita mencuri, mengambil hak orang lain tanpa hak, maka ketika kita mengaku kalau memang ini adalah harta si fulan agar supaya kita tidak memakan harta haram. Yang mana kita tahu memakan harta haram termasuk dosa besar, bahkan dimasukkan ke dalam di antara 7 hal yang membinasakan di hadis ijtanibus sab'al mubiqat. Di antaranya wa aklur riba wa aklu malil yatim. Ini termasuk kategori memakan harta haram. Ya. Jadi ingin membebaskan diri dari dosa memakan harta orang lain tanpa hak. Yang kedua, izharul muru'ah wal akhlaq. Izharul muru'ati wal akhlaqil fadilah. Ya, menunjukkan kalau seseorang tadi mengaku, ya, yang manakah pengakuan itu bisa berdampak mudarat bagi dia, tapi dia tetap melakukannya, maka ini menunjukkan suatu akhlak yang mulia. Ya, suatu akhlak yang mulia dan muru'ah, wibawa yang luar biasa. Yang ketiga, al-bu'du an aklil malil haram. Ya, menjauhkan diri dari memakan harta haram sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan. Oke, masuk ke poin keempat yaitu jenis-jenis iqrar. Ya, jenis-jenis iqrar yaitu muqarru bihi. Pertama, haqqullahi ta'ala kal iqrari bi annahu zana aw saraqa. Mengakui Oke. Mengakui ikrar ini mengakui tentang hak Allah seperti Ma'iz yang mengaku kalau dia berzina. Had zina atau had mencuri atau haddur riddah dan had syurbil khamr itu berkaitan dengan huququllah. Ya, saya mengaku telah minum khamr, saya mengaku telah mencuri, saya mengaku telah berzina sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'iz. Ini termasuk pengakuan ikrar dengan hak Allah. Yang kedua, pengakuan dengan hakul adami. Terkait dengan hak-hak manusia seperti haddul qadhaf. Menuduh zina, ya. Itu termasuk had adami. Dan juga contoh lain haddul qisas. Ini juga berkaitan dengan hak manusia. Bedanya apa? Nah, bedanya fa in kana al-iqraru li haqqin min huquqillah fayajuzu lil muqirri ar-ruju'u fi iqrarihi ka'an i'tarafa annahu saraqa hadzal mala thumma raja'a wa barra'a nafsahu saqata anhu al-haddu. Kalau orang mengaku telah berzina atau mengaku telah mencuri, kemudian ketika akan dilaksanakan hukuman had atasnya, dia tiba-tiba mengatakan, saya mencabut lagi pernyataan saya, kesaksian saya, pengakuan saya. Saya batalkan, tadi saya berbohong. Ya, saya tidak pernah berzina, saya cuman bercumbu saja, tidak sampai zina.
Ya, tadi awalnya saya ngaku zina, kemudian saya menarik diri, mungkin karena takut kena hukuman rajam misalnya atau apapun, lalu dia mencabut kembali pernyataan persaksiannya di depan hakim, ya, atau ketika akan diberikan hukuman, maka gugur baginya had zina atau had mencuri tadi. Gugur baginya had yang berkaitan dengan hak Allah. Meskipun menjelang dihukum. Nah, beberapa saat lagi akan dihukum, dia tarik pernyataannya, maka ini diperbolehkan, bahkan disunahkan. Bal yusannu lil muqirrir ruju', ya. Bahkan disunahkan, afdolnya dia menarik diri dari pernyataannya tersebut. Kalau berkaitan dengan hak Allah. Oke. Ammal malu fayaudu li sahibihi alladhi i'tarafa bi annahu saraqahu min indihi awalan. Ya memang haknya gugur, tapi kalau tadi dia ngaku mencuri, kemudian dia membatalkan pengakuannya, gugur bagi dia hak mencuri. Misalnya ini saya kira ini HP saya misalnya. Awalnya dia bilang iya saya curi, tapi kemudian dia ralat, saya nggak mencuri, cuman saya mengira ini HP saya, terbawa sama saya. Ya sudah, maka hak mencurinya gugur, hak potong tangannya gugur, kemudian barangnya dikembalikan kepada yang punya. Amma haqqul adami fala yajuzu ruju'u fihi ba'da al-i'tiraf. Nah, ini lebih syadid. Kalau berkaitan pengakuannya tentang hak adami, tidak boleh kita rujuk. Kalau sudah terlanjur diucapkan persaksian tadi, maka tidak bisa kita tarik kembali. Kenapa? Karena kata ulama, li'anna huquqallah mabniyatun 'alal musamahah. Karena hak-hak Allah, nah ini dikatakan di bawah, faedah huququllahi ta'ala mabniyatun 'alal musamahah wa amma huququl ibad famabniyatun 'alal musyahah. Karena hak Allah itu dibangun di atas musamahah, alias Allah itu akan, ya Allah itu mudahlah mengampunkan. Ya Allah itu mudah memberikan ampunan atau membiarkan, ya dianggap tidak ada begitu ya, diberikan ampun oleh Allah. Sedangkan kalau berkaitan dengan manusia, manusia itu kan syahih ya. Itu jadi urusan dengan hak manusia itu lebih sulit ya, lebih syadid dibandingkan urusan kita dengan Allah. Karena manusia itu ya mempunyai namanya sifat syahih itu lebih tinggi daripada pelit, daripada bakhil. Ya. Naam. Faedah kadzalikal huququl lati tata'allaqu bihaqqin min huquqillah wa haqqil adami kazakati wal kafarati wa fata'khudhu hukmu haqqil adami fi adami ruju' fil iqrar. Jadi kalau murni hak Allah itu disunahkan rujuk. Tapi kalau murni hak adami itu tidak boleh kita rujuk. Lah, bagaimana kalau haknya campur? Ada hak Allah di situ dan ada hakul adami di situ. Contohnya apa? Tadi kayak qisas. Qisas itu juga ada hak Allah di situ. Tapi di sana juga ada sisi hak manusia, hak ahli waris. Ya, hak keluarga korban. Ya. Dan contoh lain yang ada dua hak di situ, hak Allah dan hak manusia di situ ada seperti zakat, kafarat. Maka juga dimasukkan ke dalam kategori hakul adami. Dan artinya tidak boleh rujuk dalam masalah tersebut. Oke. Kemudian kita bicara poin yang ke-5, yaitu rukun dan syarat. Rukun, nah di sini disebutkan ya, al-arkan. Ini akan lagi di sini. Arkanul iqrar. Iqrar itu rukunnya ada 4, mukir, yaitu orang yang mengaku, orang yang memberikan pengakuan. Al-mu'tarif. Yang kedua, muqarru lahu, yaitu orang yang orang yang diakui. Nah, gimana bahasa Indonesianya itu? Muqarru lahu itu. Ya orang yang haknya itu ada pada dia. Muqarru bihi, objeknya, apa yang diakui. Yang keempat, sighah lafaz. Contoh, saya contohkan lafaz iqrar. Qala Zaid, ya. Qala Ahmad, ya. Ahmad mengatakan,
li Zaidin alayya alfu dinari. Ya, li Zaidin alayya milyun rupiah. Kita gantilah pakai mata uang Indonesia. Saya punya hutang atas Zaid 1 juta rupiah. Itu kata Ahmad. Qala Ahmad li Zaid alayya milyun rupiah. Zaid itu punya hak atas saya senilai 1 juta rupiah. Alias si Ahmad pernah berhutang sama Zaid sebesar 1 juta rupiah. Nah, itu pengakuan dari si Zaid. Maka siapa yang disebut mukir? Ya Ahmad. Karena dialah yang mengaku. Siapa yang disebut muqarru lahu? Zaid. Karena uangnya tadi diakui miliknya Zaid. Muqarru bihi yaitu yang diakui apa? Yang diakui adalah 1 juta rupiah. Dan sighah ya tadi. Qala Ahmad li Zaidin alayya milyun rupiah. Wadih insyaallah ya. Baik. Nah, barulah di sini Syekh Hisham membahas syarat dari rukun-rukun tersebut. Qala al-musannif Abu Suja' rahimahullah, syurutul muqirri wa taftaqiru sihhatul iqrari ila 3 syara'id. Iqrar itu syarat sahnya ada 3. Al-bulughu wal aqlu wal ikhtiyar. Baligh, berakal, dan sukarela, ikhtiar, tidak dipaksa. Wa in kana bimalin u'tubira fihi syartun rabi'un wa huwa ar-rusydu. Ada syarat yang keempat disebut dengan rasyid. Tapi rasyid ini kalau ikrarnya berkaitan dengan harta saja. Kalau tidak berkaitan dengan harta, maka tidak dianggap, tidak disyaratkan syarat rasyid. Wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayanih. Kalau dia si mukir itu mengakui sesuatu yang sifatnya majhul, maka dia harus dimintai keterangan barang apa yang Anda maksud, sesuatu apa yang Anda maksud. Dimintai kejelasan, keterangannya. Wa yasihul istisna'u fil iqrar idza wasalahu bihi, dan boleh menggunakan istisna dalam lafaz iqrar dengan syarat-syarat tertentu nanti ya. Wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa, dan iqrar baik dalam keadaan sehat walafiat atau dalam keadaan sakit, bahkan marad makhufun bihi, sakit yang akan membawa kepada kematian, itu juga sama nilainya, tidak berbeda. Syurutul muqir. Nah, kata Syekh Hisham, syarat muqir. Nah, baru kita masuk ke penjelasan syarat-syarat dari masing-masing rukun. Syurutul muqir al-bulughu wal aqlu al-ikhtiyar. Maka kalau baligh, la yasihu iqrarus sabi walau murahiqan walau biidzni walihi. Nah, ini saya ambil dalam kitab Fathul Qarib. Ya. Biar jelas ya. Baligh. Berarti kalau anak kecil yang melakukan iqrar tidak sah meskipun murahiq. Murahiq itu yang akan segera baligh, tapi belum baligh. Sedikit lagi baligh, itu murahiq. Meskipun diizinkan oleh walinya, mutlak kalau dia sobi belum baligh tidak sah iqrarnya. Yang kedua al-aqlu. Fala yasihu iqrarul majnun wal mughma alaihi wa zailul aqli bima yu'dharu bihi. Maka tidak sah iqrar dari orang gila atau orang yang pingsan atau orang yang akalnya hilang tapi diberi uzur. Apa contohnya orang yang akalnya hilang tapi diberi uzur? Ya, orang yang dipaksa mabuk atau mabuk tidak sengaja. Dia minum khamr tapi bukan karena keinginannya, tapi dipaksa orang lain, atau dia mengira itu khamr padahal dia mengira itu sirup, ternyata khamr misalnya. Kemudian terjadi sakr. Terjadi zawalul aql, hilang akalnya karena tertutup oleh mabuk tadi. Maka ini semua tidak sah ya, karena akalnya hilang. Wal ikhtiyar, fala yasihul iqraru minal mukrah. Nah, tidak boleh iqrar dari orang yang dipaksa. Li'anna al-i'tirafa fi halatil ikrah diddu iradatil muqirri fala yu'taddu bihi.
Karena kalau kita memaksa orang untuk mengakui sesuatu, itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh si mukir. Dia tidak melakukannya tapi dipaksa ngaku. Nah, ini salah. Ini ikrah bihaq, ikrah bi ghairi haq. Ya, ikrah dengan tanpa hak. Maka tidak dianggap. Tapi kata Syekh Labib itu dalam syarah beliau di Fathul Qarib, ada ikrah yang bihaq. Ikrar itu dengan ikrah tapi ikrahnya bihaq. Contohnya apa? Contohnya nanti dalam masalah majhul ya, dalam masalah ikrar bil majhul, kalau seseorang mengatakan li Zaidin alayya syai'un. Jadi si Ahmad lagi nih, Ahmad ngomong, si Zaid punya hak atas saya yaitu sesuatu. Ada sesuatu hak yang ada pada saya, hak itu milik si Zaid. Nah, sesuatu syai' li Zaidin alayya syai'. Apa itu syai'? Syai' itu sifatnya majhul. Maka kalau nanti dia dipaksa untuk menjelaskan apa maksud dari syai' itu, ini boleh. Maka di sini ikrah bihaq. Tapi kalau kita memaksa orang untuk mengakui suatu perbuatan yang mana dia bisa saja tidak melakukannya, ini tidak boleh. Ya, ini namanya ikrah bihaq. Oke. Yang keempat ar-rusydu. Rasyid, lawan dari kata safih. Idza ta'allaqa al-iqrar bil mal, lihat garis bawahi. Ini kalau ikrarnya berkaitan dengan harta. Tadi li Zaidin alayya milyun rupiah. Milyun rupiah harta. Li Zaidin alayya thauban. Ya, li Zaidin alayya thaubun. Atau saya punya baju milik si Zaid. Atau rumah ini saya mengakui rumah ini milik si Zaid misalnya. Saya mengakui motor ini milik si Zaid. Ini kan berkaitan dengan harta. Maka kalau berkaitan dengan harta ya harus rasyid. Ya, orang yang mengakui tadi. Falau aqarra safihu awil mahjuru alaihi bimalin lam yasih. Nah, kalau dia tidak rasyid kemudian melakukan iqrar bil mal, maka tidak sah ikrarnya. Wa yalzamuhu dain, berarti jadi hutang bagi dia. Ya, kalau ada anak kecil mengatakan li Zaidin alayya milyun rupiah. Saya punya utang 1 juta atas Zaid. Yang ngomong siapa? Sobi. Tidak sah. Atau yang ngomong safih, orang idiot. Ya, maka tidak sah. Tapi jadi hutang baginya. Amma haqqullahi ta'ala. Nah, kalau dia ikrarnya itu berkaitan dengan hak Allah, seperti dia ada orang safih mengatakan saya berzina, orang safih mengatakan saya minum khamr, ya, orang safih mengatakan saya mencuri. Orang safih ini juga katakan juga para ulama yang mubadzir, yang tidak bisa mengelola harta, ya, membelanjakan harta pada hal-hal yang dilarang agama, atau membelanjakan harta pada hal-hal yang sifatnya sia-sia. Itu disebut juga safih. Sudah kita bahas dalam masalah hajar. Maka kalau ada orang safih itu mengakui kalau dia berzina, atau mengakui kalau dia mencuri, mengakui kalau dia itu minum khamr, maka ikrarnya sah. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan harta. Karena syarat rasyid di sini harus ikrar yang berkaitan dengan harta. Fa idza infakkal hajaru dafa'ahu liman aqara lahu. Nah, tadi ini kaitannya dengan harta. Kalau dia tadi belum rasyid, ya, dia belum rasyid, masih safih atau mahjur, lalu berikrar tentang harta, jadinya hutang. Lah, kalau nanti dia hajarnya itu hilang, dia sudah rasyid, maka harus dia bayarkan apa yang dia ikrarkan tatkala dulu kepada orang yang berhak. Dafa'ahu liman aqarra lahu bihi. Jadi itu syarat mukir. Kemudian syarat muqarru lahu. Ya. Syarat muqarru lahu. Tadi qala Ahmad li Zaidin alayya milyun rupiah.
maka muqarru lahu di sini adalah Zaid. Yang mana dikatakan kalau Zaid ini punya hak atas saya berupa uang 1 juta rupiah, kata si Ahmad. Maka syaratnya harus muayyan. Ya, syaratnya harus muayyan. Maksudnya apa muayyan? Ya, siapa dia si Zaid? Dia harus ditentukan Zaid. Nah, gitu. Fala yasihhu an yaqula alayya 1000 junaihin li wahidin min ahlil balad. Nah, ini kan random, ghairu muayyan. Saya punya hak atas seseorang di antara penduduk negeri tersebut. Nah, ini siapa? Ya, ini random, ini siapa ini? Majhul ini. Siapa ini orang yang dimaksud ya? Tidak muayyan. Harus dijelaskan siapa tadi? Li Zaid. Nah, itu baru betul. Ya, li Zaid alayya milyun rupiah. Kedua, ahliyatu listihqaqil muqarru bihi. Istihqaq al-muqarra atau al-muqarru bihi. Orang yang kita katakan punya hak atas kita itu harus makhluk yang bisa memiliki hak itu. Nah, itu terjemahan bebasnya ya. Maka gimana penjelasan Syekh Hisham? Fala yasihu an yuqirra bi annahu madyunun li himarin bi alfi junaih. Enggak boleh. Saya punya hutang 1 juta atas keledai ini. Keledai tidak mungkin bisa memiliki uang 1 juta. Ya. Uang ini milik si keledai itu atau milik monyet itu. Ini enggak mungkin hewan yang tidak punya akal memiliki harta. Maka dikatakan orang yang kita muqarru bihi tadi itu orang yang harus layak memiliki harta tersebut, memiliki apa yang kita akui tadi. Maka di kata Syekh Hisham ini enggak sah kita katakan lihimarin. Nah, lihimarin alayya milyun rupiah. Saya punya utang 1 juta sama si himar, sama keledai ini. Ada la yasih. Tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, an alla yukadziba al-muqar. Alla yukadziba Naam, alla yukadziba al-muqir ding. Alla yukadziba al-muqir. Si muqir tidak berbohong. Falau aqarra, ya kalau si muqir, si Ahmad tadi contohnya ya, ini madyunun li Zaidin bi alfi junaih. Saya punya hutang sama Zaid. Saya berhutang sama Zaid sebesar 1000 junaih atau sebesar 1 juta rupiah. Kata Zaid, la kadzabta. Nah, kata Zaid apa? Kadzabta. Bohong ente. Nah, artinya si Zaid tidak membenarkan pengakuan si Ahmad. La kadzabta. Kamu nggak punya utang sama saya, bohong ente. Nah, maka iqrarnya tidak sah. Lam ya'khudh al-mal, maka si Zaid tidak boleh mengambil harta tersebut. Wala yasihhu li Zaid ar-ruju'u fi takdzibihi. Dan nggak boleh si Zaid yang awalnya bilang enggak ente bohong, terus iya benar ente punya utang sama saya. Nggak bisa. Tadi di awal sudah ente katakan dia berbohong, si Ahmad berbohong. Terus gara-gara mungkin duitnya gede, ente bilang, Zaid bilang, iya benar Ahmad, kamu punya utang sama saya. Sudah nggak sah. Tidak ada hak bagi si Zaid untuk menarik kembali takdzibnya. Yang tadi dia bilang bohong, tahu-tahu dijadiin benar. Nah, ini tidak boleh. Illa idza hadatsa iqrarun jadid wa qabulun lahu. Kecuali kalau Ahmad kembali mengulang iqrarnya. Ada iqrar yang baru. Kemudian si Zaid meralat yang awalnya dia tidak membenarkan, takdzib menjadi membenarkan, tasdiq, maka boleh. Tapi kalau dia tadi hukum asalnya, kalau dia sudah takdzib, tidak boleh dia ralat menjadi tasdiq. Syurutul muqarru bihi, syarat objek yang diikrarkan. Tadi apa tadi syaratnya? Apa tadi objeknya? Li Zaidin alayya milyun rupiah, 1 juta rupiah. Itu dia muqarru bihi. Alla yakuna milkan lil muqirri hinal iqrar. Ya, maksudnya itu muqarru bihi tadi bukan milik si muqir. Ya, jelas karena itu kan milik orang lain. Sebagaimana dia katakan ka'an yaqula uqirru
anna sayyarataka allati tarkabuha milkun laka. Saya mengaku, saya memberikan pengakuan bahwasannya mobil yang kamu kendarai itu milikmu. Nah, ini bukan ikrar. Ya, ini bukan ikrar. Fala faidata minal iqrar, ya, maka tidak ada faedah dari iqrar tersebut. Bal la budda an yakuna al muqarru bihi fi yadil muqir. Ya, saya rasa ini bukan muqarru lahu, tapi fi yadi al muqir. Bal la budda an yakuna muqarru bihi fi yadil muqir hatta waqtal iqrar. Jadi kan contohnya tadi, ya, si Ahmad bilang Zaid itu punya Zaid itu punya hak atas saya berupa 1 juta rupiah. Berarti kan uang itu berada di tangannya si Ahmad, meskipun itu bukan milik dia. Atau contohnya tadi, baju ini miliknya si Zaid. Nah, berarti kan baju itu sedang di tangannya si Ahmad. Ya, karena iqrar tadi pengertiannya adalah ikhbarun bihaqqin 'alaika lil ghair. Ya. Jadi harus barang yang dimuqarru bihi atau objek muqarru bihi tadi fi yadil muqir. Ya, fi yadil muqir. Karena kalau kita katakan fi yadil muqarru lahu, ya sama kayak ini berarti. Ya, muqarru bihinya mobil. Muqarru lahu adalah orang yang mengendarai mobil. Kalau muqarru bihinya memang ketika kita ikrar itu berada di tangan muqarru lahu, ya fala faidata minal iqrar, kan gitu tadi. Kan yaqula aqarru anna sayyarataka, mobilmu yang sedang ente kendarai itu milikmu. Berarti kan mobil tadi sedang di tangannya dia. Sedang di tangannya si muqarru lahu. Jadi yang benar wallahu a'lam, ya, yaitu fi yadil muqir. Barang yang dijadikan objek ikrar itu sedang berada di tangannya si muqir, tapi itu bukan milik dia. Alla yakuna milkan lil muqir. Ya, alla yakuna milkan lil muqir, karena ini milik orang lain, cuman berada di tangannya dia, sedang berada di bawah penguasaannya dia. An yakuna biyadil mukir walau ma'alan. Nah, baik, jadi harus berada di tangannya mukir, baik sekarang maupun yang akan datang. Contohnya gimana? Nah, contohnya Syekh Labib itu mencontohkan begini. Dan ini juga contoh dari para ulama, ya, yang dikutip Syekh Labib. Itu kalau misalnya saya punya bapak saya membeli budak. Bapak saya membeli budak. Lalu saya yakin budak ini adalah orang merdeka. Dia bukan budak. Tapi dia ditangkap sama penjajah atau sama penjahat, kemudian dijual paksa di pasar budak. Jadi dipaksa jadi budak. Aslinya dia orang merdeka. Saya yakin budak ini sebenarnya bukan budak, tapi orang merdeka. Dan budak itu dibeli sama ayah saya di pasar budak. Lah, nanti ketika misalnya bapak saya wafat, maka kan budak ini kan akhirnya diwariskan ke saya, karena budak itu dikategorikan sebagai harta. Maka budak milik ayah saya tadi, ketika ayah saya wafat, itu menjadi warisan untuk saya. Maka ketika sudah diwariskan ke saya, budak ini otomatis merdeka. Kenapa? Karena dulu ketika dibeli sama ayah saya, budak tadi, saya berkeyakinan budak ini adalah orang yang merdeka, bukan budak. Maka pengakuan saya tadi berakibat ketika budak itu sudah menjadi milik saya karena warisan, otomatis dia merdeka. Makanya walau ma'alan, meskipun berada di tangan mukir, orang yang mengakui pada masa mendatang. Jahit, syartus sighah. Nah, sekarang syarat
sighah. Lafdzun yush'iru biltizami bihaqqin alayya wa dhimmati dan indi. Nah, jadi 3 lafaz ini sebenarnya punya makna sendiri-sendiri. Ada alayya, ada dhimmati, dan ada indi. Yang lafaz sighah yang paling kuat itu adalah alayya. Li Zaidin alayya. Lafaz alayya itu yush'irul wujub, ya, yush'iru bil wujub. Kalimahnya lafaz atau kalimatu alayya ini tush'iru bil wujub, mewajibkan. Ya, ada unsur mewajibkan. Termasuk fi dhimmati, ya, fi dhimmati, dalam tanggunganku. Tapi yang lebih kuat itu alayya, yush'iru bil wujub. Nah, indi ini yang paling lemah, wallahu alam. Itu tidak ada unsur mewajibkan. Tidak ada unsur mewajibkan. Jayid. Karena indi ini lebih luas cakupannya. Jadi ada, kalau kata Syekh Habib juga ada alayya, li Zaidin alayya milyun rupiah. Lalu ada li Zaidin alayya haqqun. Li Zaidin alayya haqqun. Ada li Zaidin alayya syai'un, ada li Zaidin alayya haqqun. Nah, itu pembahasannya agak panjang lagi nanti. Jadi alayya, kemudian ada indi. Indi ini lebih dhaif, ya. Lebih dhaif kekuatan lafaznya dibandingkan dengan alayya. Ala kulli hal, ya, yang penting lafaz yang menunjukkan iltizamu bihaqqin, yang menunjukkan ada hak yang diwajibkan atas kita untuk kita tunaikan. Nah, sekarang ada 3 pembahasan, ya, ini ya nomor 6, pembahasan nomor 6. Ada 3 pembahasan yang berkaitan dengan iqrar. Yang pertama, hukum iqrar bil majhul. Nah, al-iqrar bil majhul. Apa hukumnya? Contohnya tadi, li Zaidin alayya syai'un. Nah, syai'un ini majhul. Apa itu syai'un? Maka yasihhu 'alal muqir an yuwaddiha wa yufassira ma aqarra bihi wa yuqbalu tafsiruhu wa in mata tuliba minal warathati at-tafsir. Si Ahmad bilang li Zaidin alayya syai'. Maka apa syai' itu? Maka si Zaid harus diminta oleh yang berwenang, hakim meminta Zaid untuk menjelaskan apa maksudnya syai'. Apa? Boleh dipaksa. Ini tadi termasuk al-iqrah bihaq. Boleh dipaksa. Apa maksudnya syai' ini? Nah, harus dijelaskan. Oh, kalau dia jelaskan maksudnya syai' di sini adalah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, maka diterima penjelasannya. Yuqbalu tafsiruhu. Ya, baik dia menjelaskan dengan sesuatu yang harta yang mutamawwal atau yang tidak mutamawwal. Nah, jadi harta itu ada 2. Ada yang mutamawwal. Mutamawwal itu sesuatu yang yajlibu lahu naf'an wa yadfa'u anhu darran. Seperti misalnya 1 juta rupiah. Nah, ini termasuk mutamawwal. Atau beras 1 kilogram mutamawwal. Artinya bisa memenuhi kebutuhan hajat. Oke. Tapi kalau ghairu mutamawwal, ya seperti 2 biji beras, ya, 2 bulir beras. Itu ghairu mutamawwal. Dia mal tapi tidak mutamawwal. Atau punya 100 rupiah, misalnya 100 rupiah. Li Zaidin alayya mi'ah rupiah. Itu termasuk ghairu mutamawwal karena sedikit yang tidak bisa memenuhi hajat. Ya, tidak bisa memenuhi hajat. Atau kalaupun masuk mutamawwal ya bisa saja, ya. Ya, jadi bedanya mutamawwal, kalau mutamawwal itu al-malul ladzi yaqa'u mawqi'an min hajatil insan
fayajlibu lahu naf'an aw yadfa'u anhu darran. Ya, yang bisa memenuhi kebutuhan, yang bisa memenuhi hajat. Beras 1 kilo itu bisa membuat kita kenyang, maka mutamawwal. Tapi kalau cuman 2 bulir beras itu tidak bisa mengenyangkan. Berarti sama ya, kalau uang 1 juta kan bisa kita pakai untuk membeli macam-macam. Tapi kalau uang zaman sekarang nih, uang 100 perak atau 50 perak, nah itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, beli apa sekarang dengan uang 50 perak? Itu ya. Taib. Maka sah kalau dia syai' tadi ditafsirkan sebagai harta. Baik hartanya mutamawwal atau tidak mutamawwal. Lah kalau si si Ahmad tadi yang mengatakan li Zaidin alayya syai', saya punya syai' terhadap Zaid, maka kalau si Ahmad diminta untuk menjelaskan apa itu Zaid, kemudian dia menolak, maka si Ahmad dipenjara. Ya, si Ahmad apa? Si Ahmad dipenjara, dipaksa. Ya, dipaksa untuk menjelaskan apa itu syai', karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Dan hak orang lain itu mabniyatu 'alal musyahah tadi kan. Lalu kalau ternyata ketika dipenjara tetap tidak mau dia mengakui apa itu syai' tadi, menjelaskan apa itu syai', lalu wafat, meninggal dunia, maka nanti yang dimintai penjelasan adalah ahli warisnya. Dan harta warisan si Ahmad itu ditahan, yuhbas. Ditahan sementara sampai kita tahu apa maksud dari syai' yang dikatakan oleh si Ahmad sebelum wafat. Karena bisa saja syai' tadi adalah sesuatu barang atau harta yang nilainya sama dengan seluruh harta warisan. Bisa saja. Ya, berarti itu kan hutang, berarti si Ahmad punya hutang sama Zaid, yang mana hutang harus dibayar. Warisan tadi sebelum dibagikan harus diberikan dulu hutang kepada orang lain, karena itu hak orang lain. Dilunasi hutangnya dulu. Baik. Wa mithaluhu kan yaqula alayya syai'. Li Zaidin alayya syai', kata Ahmad. Fasyai'u majhulun yus'alul muqirru an tafsirihi. Ma hadha syai'? Ditanya ke si Ahmad, apa yang maksudnya kamu syai' itu apa? Kamu punya hak, ya, kamu punya hak atas Zaid, yaitu berupa sesuatu. Sesuatu itu apa? Dimintai keterangannya. Al-istithna, nah sekarang masalah yang kedua, yaitu melafazkan istithna dalam sighah iqrar. Ka'an yaqula al-muqirru li fulanin alayya 1,000 junaih insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, ini kalau dia niatnya untuk tabarruk, ya maka sah-sah saja, ya, sah. Fal iqraru sahih, ya, maka iqrarnya sahih likathrati dzikrihi fil Qur'anil Karim, karena banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Lah, dibahas selanjutnya syarat istisna itu apa dalam iqrar. Jadi masalah istisna ini ulama membahasnya kalau dalam fikih itu dibahas di lebih kurang 2 tempat. Pembahasan istisna dalam fikih itu dibahas dalam 2 pembahasan. Satu dalam bab iqrar, kedua dalam bab talak, lafaz talak. Ya. Zaujati, kata seseorang, zaujati taliqun thalathan illa wahidah. Nah, misalnya. Zaujati taliqun thalathan illa wahidah. Istriku tertalak 1, kata seseorang, tertalak 3 kecuali 1. Nah, ini istitsna. Dalam bab talak dibahas, dan dalam bab iqrar juga dibahas. Dan juga dibahas kalau dalam pembahasan usul fikih, itu dalam pembahasan takhsis. Takhsis ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, istisna termasuk takhsis yang muttasil. Ya, itu ada dalam syarah Waraqat, itu ada, itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Dalam bahasa, ya, dalam ilmu nahwu itu dibahas juga istisna. Jadi istisna itu syaratnya apa? Nah, syaratnya kata Imriti dalam Nazam Waraqat, wa syartuhu alla yura munfasila wa lam yakun mustaghriqan lima tala wa nutqu ma isma'i
wa nutqu ma' isma'i man biqurbihi wa qasduhu min qabli nutqihi bihi. Nah itu. Wa syartuhu alla yura munfasila wa lam yakun mustaghriqan lima tala wa nutqu ma' isma'i man biqurbihi wa qasduhu min qabli nutqihi bihi. Ada 4 syarat. 4 syarat sahnya istitsna. Pertama, yang tadi, wa syartuhu alla yura munfasila. Harus munfasil. Harus muttasil, tidak boleh munfasil. Jadi bersambung antara mustasna dan mustasna minhu. Tadi contohnya apa? Ka'an yaqula lahu alayya asyratu illa khamsah. Li Zaidin alayya asyarah illa khamsah. Sohal istitsna. Maka kalau dia langsung disambungkan dengan istisna mustasna minhunya, maka istisnanya sah. Soha al istitsna. Amma law qala lahu alayya asyrah illa asyara. Kok ini sih? Astagfirullah. La yadurru qat'un yasirun katashmiti atis. Ya, kalau jedanya itu ringkas atau singkat seperti hacim, alhamdulillah, itu kan singkat. Ya. Atau tanafus, ya, atau tanafus bernafas. Li Zaidin alayya asyrah illa khamsah. Nah, ini kan jedanya yasir. Ya, jedanya apa? Jedanya yasir. Jedanya adalah yasir. Dan kata Syekh Isyam di sini termasuk jeda yang yasir itu tashmit yang atis. Mengucapkan hamdalah ketika orang bersin. Ya. Atau apa? Yarhamukallah gitu. Tapi Allah alam, ya, kalau ada di Fathul Qarib itu dijelaskan kalau ada kalamun ajnabi. Kalamun ajnabi di sini maksudnya kalam yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan istisna dalam iqrar. Maka baik itu sedikit ataupun banyak, maka yadur. Istisnanya enggak sah. Ya, contohnya gini. Li Zaidin alayya asyarah uskut anta illa khamsah. Nah, itu kan kalamun ajnabi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan ini, gitu. Pembahasan istisna dalam iqrar. Li Zaidin alayya asyrah ijlis anta illa khamsah. Kalimat ijlis anta itu kalamun ajnabi. Baik sedikit maupun banyak itu berdampak tidak sahnya istisna. Maka Allah alam ini yang lebih tepat, ya, Allah alam itu tashmiti atis, ya, yarhamukallah. Itu termasuk kalam ajnabi yang tidak ada kaitannya dengan istisna dalam iqrar dan itu berefek kepada tidak sahnya istisna. Tapi kalau tadi sukut, nah jadi kalau cuman sukutun yasir atau sukut litanafus tadi, ya, tidak ada kalam di situ, atau minum li Zaidin alayya asyarah illa khamsah. Itu tidak masalah karena jedanya sebentar dan tidak ada kalam di situ, maka sah. Tapi kalau sukutunnya tawil, itu baru berdampak yadur. Sedangkan kalau kalam ajnabi di tengah-tengah istisna dan mustasna minhu, sedikit atau banyak itu yadur. Kedua, niyatuhu qablal faraghi minhu. Dia harus berniat dari wa qasduhu min qabli nutqihi bihi. Ketika seseorang mau mengucapkan istisna, dia sudah berniat sebelum mengucapkan istisna itu. Ya. Jadi kalau li Zaidin alayya asyrah, ya, kata dia li Zaidin alayya asyrah, terus temannya bilang illa khamsah gitu. Dia kamu punya utang 5.000 sama dia. Oh ya, illa khamsah. Enggak sah istisnanya. Artinya tetap dia harus bayar berapa? 10.000. Karena dia ketika selesai mengucapkan mustasna, ya, selesai mengucapkan mustasna dan selesai mengucapkan mustasna minhunya itu belum berniat. Ya, belum berniat untuk mengucapkan istisna. Adamu istighraqihi lil mustatsna minhu, tidak ada istighraq. Istighraq itu yang menghabiskan semua mustatsna minhu. Kata si Ahmad mengatakan alayya asyrah illa asyrah. Ya, itu ya. Qala lahu alayya asyrah illa asyrah. Kata Ahmad,
li Zaidin alayya asyrah illa asyrah. Ini istighraq namanya. Udah dia bilang asyrah, kemudian illa asyrah. Maka ini istighraq, tidak sah istisnanya. Yang sah cuman lahu alayya asyrah, ini yang sah. Berarti dia harus membayar 10.000 kepada Zaid. Nah, yang betul gimana? Li Zaidin alayya asyrah illa khamsah. Nah, berarti si Ahmad hanya perlu membayar 5.000 saja. Oke. Syarat yang keempat, nah cuma 3 di sini ya. Cuma 3, padahal syaratnya ada 4. Syarat yang keempat, istisnanya itu harus terdengar oleh dia dan orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi kalau dia bilang li Zaidin alayya asyrah, nah itu. Ini sama kayak dalam bab talak, persis banget dengan bab talak. Kalau suaminya bilang ke istrinya, atau dia mengatakan zaujati taliqun thalathan, nah, cuman gerak bibirnya tapi tak bersuara, atau di hati zaujati taliqun thalathan, nah, talak 3, enggak, talak 1. Kenapa? Karena di hati tadi saya mengatakan illa itsnatain. Di hati enggak ngefek. Namanya istisna harus diucapkan dan harus didengar oleh orang yang mengucapkan dan orang-orang yang ada di dekatnya. Nah tadi wa syartuhu alla yura munfasila wa lam yakun mustaghriqan lima tala. Wa nutqu ma' isma'i man biqurbihi, wa nutqu ma' isma'in, harus didengar oleh orang yang ada di dekat. Jadi enggak sah kalau tadi mengucapkan hanya gerak lisannya saja tanpa terdengar suaranya, maka istisnanya tidak sah. Jadi yang sah cuman mustatsna minhunya saja. Masalah yang terakhir, yang ketiga, yaitu yasihhu al-iqrar. Far'un yasihhu al-iqraru fi halati sihhati wa yasihhu fi halatil marad. Wa huwa sawa. Ya, kalau dalam Fathul Qarib apa? Sawaun. Maksudnya apa sawa? Jadi tidak ada yang didahulukan. Kalau si Ahmad ketika kondisi sehat dia bilang li Zaidin alayya milyun rupiah. Saya punya hutang sebesar 1 juta rupiah atas Zaid. Itu ketika sehat. Menjelang wafat si Ahmad bilang li Muhammad, nah, li Muhammad alayya 500 rupiah. Saya juga punya utang atas Ahmad berapa? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Ya, atau kita katakan biar sama aja lah. Li Muhammad alayya milyun rupiah. Jadi ketika sehat dia mengatakan saya punya hutang sama Zaid 1 juta. Ketika mau wafat dia juga mengaku li Muhammad, sama orang lain berarti li Muhammad alayya milyun rupiah. Berarti dia punya hutang 2 juta. Dan ketika wafat harta warisannya cuman 1 juta. Cuman 1 juta. Nah, apakah kita berikan dulu 1 juta ini kepada Ahmad, kepada Zaid, karena si Ahmad berikrar ketika masih sehat, atau kita berikan 1 juta tadi kepada si Muhammad, ikrar yang kedua? Maka kata ulama ini sawa, tidak boleh ada yang didahulukan. Jadi baik ikrarnya ketika sehat ngaku 1 juta punya hutang sama Zaid, kemudian menjelang wafat ngaku punya hutang 1 juta sama Muhammad, maka gimana solusinya? Karena harta warisannya cuma 1 juta, padahal hutangnya 2 juta, maka 500 dibagi ke Ahmad, dibagi ke Zaid, 500 dibagi ke Muhammad. Ka'an yuqirral maradul maut, ya, maradul maut, yang akan wafat, penyakit yang sebentar lagi membuat dia wafat. Bi annahu madinun bi alfi junih ila fulanin. Dia punya utang sekian juta kepada satu orang, fulan. Au tuqirru zaujatu fi maradil maut annaha akhadat sadaqaha minaz zauj. Atau istri yang menjelang wafat dia mengaku kalau telah mengambil maharnya dari si suami, maka ini dibenarkan, maka sah, ya. Dan juga tidak boleh ada yang didahulukan. Jadi ikrar ketika sehat tidak bisa didahulukan oleh ikrar ketika menjelang wafat. Hukumnya sawa, ya. Hukumnya apa? Hukumnya sawa. Wallahu a'lam bissawab.
Mungkin cukup sekian yang bisa kita jelaskan dan kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang bab ariyah ya di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah baca mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan pertanyaan di kolom komentar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.